Saya ke dokter Niko lagi terkait dengan perkembangan bayi nih dokter. Apakah lingkar kepala bayi yang kecil akibat dari kurangnya asupan nutrisi selama hamil? Dan apakah nantinya berdampak saat lahir dan tumbuh kembangnya di kemudian hari? Mungkin kita kaitkan dengan 1000 hari pertama juga dokter ya? Betul. Nah, ini rumit nih. Sebenarnya rumit, nggak segampang. Oh ini lingkar kepalanya kecil. Oh dia kemungkinan kekurangan nutrisi. Kita harus lihat secara keseluruhan, apakah bayinya satu ada kelainan kongenital atau enggak. Ya, contohnya pada Patau sindrom, memang dia lingkar kepalanya kecil, ya. Jadi dilihat dulu, misalnya ada infeksi tertentu pada saat kehamilan, ya. Itu juga bisa misalnya contohnya pada infeksi virus, ya, itu pada kehamilan yang tertentu itu juga bisa membuat kepalanya jadi kecil, gitu ya. Nah, ini harus dilihat dulu. Kalau memang tidak ada kelainan kongenital, ya, ada kemungkinan kekurangan nutrisi. Kalau memang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Jadi kita harus lihat dulu nih, lingkar kepala dibandingkan dengan lingkar perutnya 1:1 kalau yang normalnya. Tapi kalau misalnya nih, lingkar kepalanya besar, lingkar perutnya kecil, nah ada kemungkinan itu kekurangan nutrisi. Harus dilihat, dicek lagi apakah ibunya ada anemia atau memang malnutrisi. Nah, disinilah fungsi nutrisi yang paling penting. Jadi kalau misalnya di saat pemantauan, ya, tadi juga Dokter Mul sudah bilang jangan dalam kehamilan hanya beberapa kali aja kontrol tiba-tiba, atau datang tiba-tiba udah trimester ketiga bayinya tiba-tiba BBLR gitu ya, karena tidak terpantau dengan baik. Nah, kalau terpantau dengan baik sebenarnya itu nutrisi sudah bisa kita perbaiki dari awal trimester gitu. Jadi misalnya trimester kedua kita cek, oh ini kekurangan nutrisi nih, oke kita bisa kasih protein lebih banyak gitu ya. Oke. Bukan gula ya, bukan gula. Nah, kalau memang mengejar dalam waktu singkat nih, biasanya di trimester terakhir nih bayinya agak kecil gitu ya, udah mau lahiran, ya bolehlah kita tambah protein plus gula sedikit lah gitu ya, supaya bayinya agak lebih cepat. Tapi kalau masih lama, kita masih bisa concern di protein. Karena kalau kita tinggikan gula, yang resikonya adalah diabetes dalam kehamilan. Jadi di sini juga fungsinya mengapa harus dilakukan pemantauan kehamilan secara rutin. Oke. Gitu. Terima kasih banyak dokter. Jadi silakan nanti dipantau juga ya Mams ya. Siapa tahu nanti amit-amit kalau misalkan ada sesuatu kita pastikan itu tidak ada apa-apa, aman, lancar. Makanya nanti sering-sering kontrol ya. Jadi jangan lupa penuhi nutrisinya juga biar kita mencegah hal-hal seperti ini nih yang disampaikan dokter tadi. Kok jadi serem amat dok? Kita harus happy-happy ya. Namanya ibu hamil tuh harus happy. Nonton drakor gitu. Jadi biar lebih rileks gitu. Oke. Dokter Niko, saya menuju dokter Mul dulu deh. Saya pilihkan dari Mbak Putri, semoga ini bisa mewakili pertanyaan yang setipe ya. Dari Mams Putri dari Kabupaten Bogor. Dok, bagaimana cara menambah berat badan janin jika menurut pemeriksaan kurang BB-nya, tapi si ibunya sulit masuk makanan karena mual? Apakah betul dengan makan es krim bisa menambah berat badan janin? Ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Dr. Niko ya, bahwa sebenarnya tuh berat badan janin itu memang ditentukan oleh bermacam-macam nutrisi. Yang paling utama adalah makanan sehari-hari dulu terpenuhi dengan baik ya. Kalau itu terpenuhi dengan baik, itu pasti berat badan janinnya seiring perkembangannya. Makanya rajin-rajin kontrol tuh, bisa kontrolnya harus 5-6 kali ya Dokter Niko ya, selama hamil itu ya, minimal tuh 5 kali 6 kali harusnya. Nah, jadi itu harus benar-benar diperhatikan, makan 3 kali sehari itu ya, karena itu sumber utama daripada membuat anak itu menjadi cepat berat badannya itu sesuai, itu memang di makanan utama itu. Nah, tapi tambah lagi ada tambahan kalori pada saat hamil tadi, itu yang ditambahkan lewat susu sebenarnya yang paling ideal ya. Kalau ice cream sih memang berapa dokter kemudian juga itu sebagai tambahan lah, biasanya di akhir-akhir mau melahirkan, kalau seandainya bayinya masih kurang aja 2 kilo, sementara ini berat badan ibunya udah banyak gitu kan, dokter biasanya pilihin tidak hanya es krim sebenarnya, tapi nutrisi-nutrisi yang memang kaya terhadap protein. Tadi juga mungkin gulanya diatur lagi supaya pada saat hamil di akhir itu anaknya bisa mengejar ketinggalannya. Kalau di awal-awal, kalau menurut saya sih minum es krim nggak apa-apa di awal kehamilan. Di awal-awal kehamilan itu mah sebenarnya apa yang kita bisa makan aja.
susu, apalagi susu sekarang ada rasa es krimnya gitu kan, susu Pranagen itu rasanya udah kayak rasa es krim, itu juga sangat bisa membantu ya. Jadi ingat ya para bunda semua, di awal-awal kehamilan trimester pertama tuh memang ibaratnya tuh kita jangan pantang-pantang, karena memang itu awalnya itu memang sangat butuh banget ya, kalori memang nggak terlalu banyak, butuh protein terutama, tapi tadi nasinya itu yang karbohidratnya itu yang harus diatur sekali dengan baik, tapi sumber protein itu benar-benar harus dipenuhi dengan baik. Mungkin itu bisa menjawab ya Bu Dewi. Jadi tidak harus sih susu, tidak harus es krim ya, pengganti susu itu. Jadi kalau bisa ya Ini susu. juga rasa es krim ya dokter ya. Iya. Makanya rajin-rajin kita tuh lihat-lihat, mampir ke official store Pranagen World ya. Ini apa aja sih rasanya? Aku suka es krim rasa strawberry ada, ya kan? Vanilla delight ada, almond soya juga ada kan dokter ya. Jadi ya banyak sekali mungkin ibu-ibu yang merasa bahwa saya kalau minum susu perut saya nggak enak nih, krusuk-krusuk atau apa, itu namanya bukan alergi ya para ibu ya. Kalau ibu hamil itu jarang yang alergi susu. Yang ada tuh sebenarnya tuh karena dia nggak tahan minum susu karena udah lama nggak minum susu, namanya lactose intolerance. Ya dalam susu itu memang masih ada laktosanya. Pada anak-anak kan kalau ASI itu ada laktosa, makanya dia biasa. Tapi kalau ibu udah lama nggak minum susunya waktu bayi aja, tiba-tiba hamil minum susu ya. Kalau minum susunya 1 gelas langsung, pasti perutnya nggak tahan. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan, nanti biasanya hari ke-5, hari ke-6 itu udah bisa tuh 1/2 gelas. Selanjutnya bisa 1 gelas. Jadi memang pelan-pelan. Atau diselang-selengin roti sedikit, minum susunya sedikit dulu. Nah itu cara mengatasi kalau perutnya nggak enak, ada merasa. Nggak enak. Tapi kalau mau sih nggak enak, baru tuh ada almond soya tadi. Ya almond soya itu dia tidak mengandung laktosa, tidak mengandung protein susu sapi, tapi mengandung proteinnya dari almond dan soya. Ya sama jumlah proteinnya sekitar 9 gram juga, tapi proteinnya nabati ya. Nah itu juga bisa membantu buat ibu-ibu yang merasa bahwa saya nggak suka susu sapi dok gitu ya. Tapi rasanya sih ibu-ibu itu jarang yang alergi, hanya lactose intolerance beberapa, dan itu bisa diatasi dengan cara minum yang saya sebutkan tadi. Tapi dok, di trimester terakhir juga kita perlu persiapan pemenuhan kuantitas ASI juga dokter ya? Bisa dibantu dengan susu juga dokter ya? Ya benar sekali. Jadi memang ini concern daripada ibu ini sebenarnya pada saat menyusui ya. Jadi menyusui ini udah mulai dipersiapkan oleh ibu-ibu itu di usia kehamilan 8 bulan, 9 bulan itu udah pada siap-siap tuh ya. Apalagi sekarang ini kan semuanya maunya ASI eksklusif ya, menyusu eksklusif itu penting sekali ya. Jadi ya mulailah masa payudaranya untuk persiapan kehamilan, persiapan menyusui, kemudian makan yang tetap kasih makanan yang isi piringku itu, kemudian juga Pranagen Mami ya tetap dikonsumsi. Harus pindah nggak ke Pranagen Lactamam? Nah, tunggu aja nanti kalau udah lahiran baru Pranagen Lactamamnya sendiri ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, cuma sebaiknya nanti Pranagen Lactamamnya dikonsumsi pada saat sudah menyusui ya. Jadi udah lengkap disediain oleh Pranagen nih buat semua ibu. Dari setiap milestones ya Dokter Mul ya. Jadi ini senang sekali, kita dimudahkan sekali. Jadi untuk para moms yang udah nonton di webinar ini, jangan khawatir, tenang aja. Karena memang kita penuhi nutrisi ibu dan buah hati.